Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas dua konsep menarik yang telah memikat para ilmuwan dan filsuf selama bertahun-tahun, antimateri dan anti bumi. Bayangkan sebuah dunia di mana partikel-partikel subatom berperilaku terbalik, atau sebuah planet kembaran bumi yang tersembunyi di balik matahari. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, bukan? Tapi disinilah letak keindahan sains dan imajinasi manusia. Seringkali, apa yang kita anggap mustahil, ternyata adalah pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta kita. Dalam video ini, kita akan menyelami dunia antimateri dan anti bumi, mengungkap misteri mereka, dan menjelajahi implikasinya terhadap pemahaman kita tentang kosmos. Jadi, bersiaplah untuk memulai perjalanan mendebarkan ke dunia di mana materi bertemu dengan antimateri, dan di mana planet-planet hipotetis menggelitik rasa ingin tahu kita. Mari kita mulai. Sekarang, mari kita mulai dengan membahas tentang antimateri. Bayangkan sebuah partikel, seperti elektron yang kita kenal. Elektron memiliki muatan negatif, benar? Nah, antimateri elektron, yang disebut positron, memiliki muatan positif. Begitu pula dengan partikel-partikel lain. Untuk setiap partikel materi, ada antipartikel dengan muatan yang berlawanan. Ketika materi dan antimateri bertemu, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Keduanya saling memusnahkan dalam sebuah ledakan energi dahsyat, yang disebut anihilasi. Bayangkan saja, energi yang tersimpan dalam materi dilepaskan sepenuhnya. Lalu, mengapa kita ada di alam semesta yang didominasi materi? Disinilah misteri besarnya. Menurut model kosmologi Big Bang, materi dan antimateri seharusnya tercipta dalam jumlah yang sama di awal alam semesta. Jadi, di manakah semua antimateri itu? Ini adalah salah satu pertanyaan paling mendasar dalam fisika modern. Para ilmuwan menduga bahwa mungkin ada sedikit ketidakseimbangan dalam hukum fisika yang menyebabkan sedikit lebih banyak materi daripada antimateri terbentuk di awal alam semesta. Ketidakseimbangan kecil ini selama miliaran tahun evolusi kosmik cukup untuk membentuk bintang, galaksi, dan tentu saja diri kita sendiri. Sekarang, mari kita beralih ke konsep anti-bumi, ide yang lebih spekulatif dan berakar pada filsafat kuno. Bayangkan sebuah planet identik dengan bumi dalam segala hal, tetapi terletak di sisi berlawanan matahari, selalu tersembunyi dari pandangan kita. Gagasan ini mungkin tampak seperti fiksi ilmiah, tetapi telah memikat imajinasi para pemikir selama berabad-abad. Filsuf Yunani kuno, seperti Philolaus, membayangkan anti-bumi sebagai bagian dari sistem kosmologi yang simetris, menyeimbangkan keberadaan bumi kita. Namun, sains modern memiliki pandangan yang berbeda. Dengan teknologi saat ini, kita dapat mengamati pengaruh gravitasi dari objek-objek besar di tata surya kita. Jika ada planet seukuran bumi di sisi lain matahari, kita pasti sudah mendeteksinya. Pengamatan satelit dan wahana antariksa telah memetakan tata surya kita dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tidak ada tanda-tanda anti-bumi yang misterius ini. Walaupun anti-bumi mungkin tetap menjadi konsep menarik dalam fiksi ilmiah dan imajinasi kita, penting untuk diingat bahwa sains harus didasarkan pada bukti. Dan untuk saat ini, bukti tidak mendukung keberadaan planet kembaran bumi di tata surya kita. Itulah sekilas tentang antimateri dan anti-bumi. Dua konsep yang sangat berbeda namun sama-sama menarik. Antimateri, meskipun masih menyimpan banyak misteri, adalah fenomena nyata yang dikonfirmasi oleh eksperimen dan memiliki potensi luar biasa untuk masa depan energi. Sedangkan anti-bumi, meskipun merupakan ide yang menarik, tetap menjadi spekulasi dan belum didukung oleh bukti ilmiah. Kedua konsep ini, masing-masing dengan caranya sendiri, mengajak kita untuk merenungkan luasnya alam semesta dan misteri yang belum terpecahkan. Mereka mengingatkan kita bahwa selalu ada lebih banyak hal untuk dipelajari, lebih banyak pertanyaan untuk diajukan, dan lebih banyak penemuan yang menunggu di luar sana. Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana antimateri bisa mengubah teknologi masa depan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.